الذين لهم بإحسان الذين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن أسماء شيخنا ورحمة حضرته هدية الخير العليم ورحمة السلام يا بشيخنا وصولهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang sampai halaman 11 wal ibadah. 11. Bacaan apa aja? Wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ibadati ay fardhiha wa sunaniha min salatin wa zakatin wa saumin wa hajjin fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaysa laha al-khuruju li su'alil ulama'i wa in qasura ilmu ar-rajuli walakin naba anha bis-su'ali wa akhbaraha bijawabil mufti falaysa laha al-khuruju wa in lakum yakun dhalika falaha al-khuruju lis-su'ali bal 'alayha dhalika wa ya'sir rajulu biman'iha wa mahma ta'allamat ma huwa min al-fara'idi 'alayha falaysa laha an takhruja ila an
مجلس علم إلا برضاه قال الله تعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا أي أقروا بالإيمان أنفسكم وأهليكم أي من النساء والأولاد وكل من يدخل في هذا الاسم نارا قال ترجمان القرآن سيدنا عبد الله ابن عباس في معنى ذلك فقهوهم أي علموهم شرائع الإسلام وأدبوهم أي علموهم محاسن الأخلاق وقيل أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من جهل أهله وأن سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع أي حافظ مؤتمن ملتزم لصلاة ما اؤتمن على حفظه وهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه ومسؤول عن رعيته في الآخرة فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر وإلا طالبه كل أحد منهم بحقه في الآخرة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Kemarin suami nikahin seorang perempuan, seorang istri, ada kewajiban untuk mengajarkan hukum-hukum yang diperlukan oleh istrinya pada hukum agama, pada masalah toharoh, mandi hadas, kemudian sebab daripada haid, mandi hadas daripada sebab janabah seperti berwudu, tayammum, kemudian kemarin haid ya, cara mengkodoknya itu suami mesti mengajarkan istrinya, itu hukumnya wajib. Kemudian juga wal ibadati ay fardiha wa sunaniha, dan semua bentuk ibadah yang fardu dan yang sunnah. Min sholatin, sholat yang fardu ajarin, yang sunnah ajarin. Wa zakatin, zakat yang wajib, sedekah yang sunnah. Wa saumin, puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Wa hajjin, haji yang wajib, haji yang sunnah. Itu mesti semua itu
Ini seorang suami ada kewajiban untuk mengajarkan istrinya segala macam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, baik yang fardu atau yang sunnah. Jadi bukan dinikahin doang, tapi juga harus diajarin istrinya perkara-perkara hukum agama. Tadi kemarin ya, pada masalah thaharah, pada masalah haid, dan juga pada masalah semua bentuk ibadah. Fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha, kalau seandainya suaminya dia bisa ngajarin istrinya, suaminya bisa ngajarin, falaisa lahal khuruju li su'alil ulama'i, maka istrinya nggak boleh keluar untuk bertanya kepada para ulama, nggak boleh. Kalau suaminya dia bisa ngajarin haid, kemudian cara mengqadha, kemudian cara thaharah, cara ibadah-ibadah yang lainnya, maka si istri nggak boleh apa tadi? Nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Wa in qasura ilmur rajuli, sekalipun ilmu suaminya nggak terlalu banyak, sedikit ilmu suaminya, cuma yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah sedikit doang dia kuasain, sekalipun demikian, si istri nggak boleh keluar untuk bertanya kepada para ulama. Tuh. Walakin naba'anha fis su'ali, tetapi si suami menjadi wakil dari istrinya untuk bertanya kepada para ulama. Jadi yang nanya siapa itu? Suaminya tuh, istrinya nggak boleh. Fa akhbaraha bi jawabil mufti, maka suaminya memberikan tahu istrinya jawaban dari seorang mufti. Saya tahu jawaban seperti ini, jadi yang keluar suaminya. Falaisa lahal khuruju, maka si istri tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Jelas ya? Demikian tuh. Jadi kalau suaminya ada ilmu sekalipun sedikit mengenai perkara-perkara yang sebut di atas tadi, pada masalah thaharah, pada masalah haid, pada masalah ibadah yang lainnya, maka si istri nggak boleh sama sekali untuk kemana? Untuk keluar rumah bertanya kepada para ulama. Fa illam yakun dzalika, maka jika suaminya nggak bisa ngajarin istrinya pada masalah-masalah tersebut di atas, falahal khuruju lis-su'ali, maka bagi istrinya boleh keluar, silahkan ngaji, silahkan dia keluar ngaji untuk belajar ilmu agama, silahkan boleh. Bal alaiha, bahkan bukan boleh, jadi wajib hukumnya tuh. Jadi kalau si suaminya nggak bisa ngajarin sama sekali akan hukum-hukum agama, maka si istri diperbolehkan untuk apa tadi? Untuk keluar. Bahkan keluarnya menjadi apa itu? Wajib. Menjadi wajib tuh. Boleh nggak suami melarangnya? Wa ya'sir rajulu biman aiha. Si suami menjadi berdosa di hadapan Allah dengan melarang istrinya keluar rumah untuk ngaji. Nggak boleh. Tuh, udah tahu suaminya nggak bisa ngajarin, maka si suami nggak boleh apa tadi? Nggak boleh melarang istrinya untuk keluar rumah ngaji, belajar ilmu agama, tidak diperbolehkan. Wa mahma ta'allamat ma huwa minal fara'idi 'alaiha falaysa laha an takhruja ila majlis ilmin illa bidhahu. Tapi ingat juga ini, manakala si istri dia keluar belajar dari hal-hal yang wajib untuknya, maka dia nggak boleh keluar ke majlis ilmu kecuali dengan keridhaan suaminya. Nggak boleh juga, bilang dulu tuh, minta ridhonya dari suaminya, izin dulu, bang pengen ngaji bang, tuh. Kalau nggak dikasih, kalau seandainya memang tidak diridhokan, maka tidak diperbolehkan. Jadi keluarnya apa tuh? Keluarnya harus izin dulu dengan suaminya. Jadi nggak boleh keluar begitu aja. Keluar kita minta izin, minta ridhonya untuk belajar ilmu agama. Jelas ya? Qala Allah Ta'ala fi suratin tahrimi, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ay aqarru bil imani, wahai orang-orang yang berikrar dengan keimanan, ku anfusakum wa ahlikum ay minan nisa'i wal awladi wa kulli man yadkhulu fi hadzal ismi, jagalah diri kalian dan ahli kalian. Siapa ahli kalian? Minan nisa'i, istri-istri kalian, wal awladi, anak-anak kalian,
wa kulli man yadkhulu fi hadal ismi, dan semua orang yang masuk pada nama ahli. Dari apa? Naran. Dari apa itu? Dari api neraka. Jaga hukum tuh. Hukumnya wajib jaga diri kita, jaga istri kita, jaga anak kita, jangan sampai kesentuh oleh api neraka. Qala turjumanul Qur'ani Sayyiduna Abdullah bin Abbas fi makna dzalika, berkata Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada masalah tafsir ayat tersebut di atas, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, faqihuhum ay 'allimuhum syara'i'al islami. Ajarilah istri kalian, anak kalian akan hukum-hukum agama Islam. Ajarin ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang mubah, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Bilangin. Itu mesti tuh kewajiban siapa ini? Suami. Kewajiban suami. Itu bilangin, ajarin istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian. Hukumnya wajib. Itu yang pertama. Tafsir daripada ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang kedua, wa addibuhum ay 'allimuhum mahasinal akhlaqi. Ajarilah istri kalian, anak-anak kalian akan budi pekerti yang baik. Jadi di samping juga ngajarin hukum-hukum agama, juga didik mereka, ta'dib mereka, ajari mereka dengan perangai-perangai yang baik. Itu hukumnya wajib bagi seorang siapa tuh? Suami. Bagi seorang suami. Waqilah, ada ulama yang berkata, anna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati man jahila ahluhu. Sesungguhnya orang yang sangat pedih mendapatkan azab Allah nanti pada hari kiamat siapa? Man jahila ahluhu. Orang yang istrinya, anaknya nggak ngerti pada masalah hukum agama, nggak tahu cara mandi hadas, nggak tahu cara wudu, nggak ngerti cara dia mengqadha sholat sebab dia haid. Semua nggak ngerti, semua nggak paham. Inilah orang yang paling pedih nanti adab di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi demikian ya. Jadi seorang suami, seorang ayah, seorang bapak ada kewajiban tuh untuk ngajarin istrinya, untuk ngajarin anak-anaknya akan hukum-hukum daripada hukum agama Islam. Wa an sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, annahu qala kullukum ra'id ay hafidun mu'tamanun multazimun li salahi ma'tumina ala hifzihi. Setiap kalian itu ra'in. Ra'in maknanya hafidun, orang yang menjaga. Mu'tamanun, orang yang diberikan amanah. Multazamun, multazimun, orang yang wajib. Wajib apa? Lisalahi ma'tumina ala hifzihi, untuk memperbaiki sesuatu yang diamanahkan untuk dijaganya. Siapa itu? Anak dan apanya? Dan istrinya. Itu wajib hukumnya tuh. Wajib kita untuk memperbaiki sesuatu yang Allah amanahkan kepada kita, anak istri kita. Fahuwa matlubun bil adli fihi wal qiyami masalihi, dituntut untuk adil padanya dan melaksanakan kemaslahatannya. Hukumnya wajib tuh. Anak ajarin tentang hukum-hukum agama, didik dengan budi pekerti yang bagus. Pun istri sama demikian. Itu kewajiban dari seorang suami. Karena bilang kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fil akhirati, dan nanti akan ditanya oleh Allah tentang daripada ra'iyatihi, siapa? Anak istrinya pada hari kiamat nanti di akhirat, fil akhirah, di akhirat nanti. Fa in waffa ma'alaihi min ri'ayati, kalau seandainya dia telah menunaikan sesuatu daripada yang dia diamanahkan oleh Allah, dijaga oleh dia,
hasala lahul hazzul awfaru, maka diraihlah bagian yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah ajarin anak istrinya akan hukum-hukum agama, maka si suami, si ayah mendapatkan bagian pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, bagaimana tuh kalau enggak? Kalau seandainya anak istrinya enggak diajarin tentang hukum agama, wa illa talabahu kullu ahadin minhum bihaqqihi fil akhirah, setiap satu daripada mereka anak istrinya akan menuntut dengan haknya nanti di akhirat. Itu untuk nanti bapaknya tuh, bapaknya, suaminya yang enggak ngajarin pada masalah apa tadi? Pada masalah hukum agama. Jadi berat tuh. Jadi seorang ayah, jadi seorang bapak itu ada kewajiban kita untuk mengajarkan istri kita, anak-anak kita akan hukum agama. Fal imamul a'zamu aw naibuhu ra'id fahuwa waliyun alaihim. Maka imamul a'zam, pemimpin yang paling tertinggi, mati. Naibuhu ra'id, maka pemimpin yang paling tertinggi, presiden, raja, atau wakilnya, ra'in, fahuwa waliyun alaihim, menjadi ra'in, waliyun alaihim, pemimpin atas rakyatnya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia nanti akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang rakyatnya. Hal ra'i hukukihim aula, apakah dia telah menjaga hak-hak rakyatnya atau tidak menjaganya. Jadi pertama suami, ayah nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang anaknya, tentang istrinya. Yang kedua, al-imamul a'zam, presiden, raja, nanti akan diminta soal pertanggungjawaban di hadapan Allah, apakah telah dia menunaikan, menjaga rakyatnya atau tidak sama sekali. Yang ketiga, warrajulu ra'in fi ahlihi, ay zaujatihi wa ghairiha, dan seorang suami adalah ra'in, pemimpin pada ahlinya, zaujatihi wa ghairiha, istrinya dan selain istrinya. Wahia mas'ulun, wahuwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan suami nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang istrinya, tentang anaknya. Hal wafahum huquqahum min kiswatin wa nafaqatin wa ghairihima ka husni ishratin aula, apakah suaminya telah menunaikan hak-hak daripada anak istrinya, daripada pakaian, kemudian nafkah, kewajiban tuh suaminya beliin apa tuh? Beliin pakaian, kemudian nafkah, ada kewajiban tuh ke anaknya, ke istrinya. Wa ghairihima, dan selain keduanya, ka husni ishratin aula, seperti pergaulan yang bagus atau tidak sama sekali. Diminta soal nanti, dipertanggungjawabkan di hadapan siapa tuh? Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jangan sembarangan gitu, jangan semena-mena tuh. Jangan semena-mena terhadap anak istri kita. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, juga seorang istri ra'iyatun, akan menjadi ra'iyatun, akan ra'iyatun fi baiti zawjiha, akan menjadi orang yang menjaga pada rumah suaminya, bi husni tadbiril ma'isyati. Jadi istri juga sama nanti itu, ra'iyah juga dia Allah berikan amanah, dia wajib menjaga dengan apa? Bi husni tadbiril ma'isyati, dengan pengaturan kehidupan yang bagus. Wan nushi lahu, nasehatin suaminya, ada kewajiban istri itu. Suami nggak sholat, suami nggak mau ngaji, itu ada kewajiban si istri untuk apa tuh? Untuk nasehatin suaminya. Wasyafaqati, jangan samanya, jangan udah suami nggak ngaji, bini juga nggak ngaji, jangan begitu. Jadi ada kewajiban tuh, si istri ada kewajiban ngingetin suaminya, bang nggak ngaji bang, seperti itu, ada kewajiban. Jadi istri ada kewajiban untuk apa tadi? Wa nushi lahu, nasehatin suaminya. Wasyafaqati, untuk kasih sayang kepada suaminya, nggak boleh galak sama lakinya, nggak boleh. Wal amanati, juga istri juga amanah. Wa hifzi nafsiha, menjaga istri, menjaga dirinya.
wa malihi, menjaga harta suaminya, wa atfalihi, menjaga anak-anak suaminya. Itu hukumnya wajib itu. Jadi istri yang ngatur pada masalah kehidupan, pada masalah keuangan, istri ngatur tuh. Kemudian juga nasehatin suaminya kalau sampai melanggar hukum agama. Kemudian syafaqah, harus ada kasih sayang kepada suami dan kepada anak-anaknya. Wal amanah, harus amanah. Wa hifzi nafsiha, juga harus menjaga dirinya. Wajib menjaga dirinya. Jangan sampai selembar rambutnya kelihatan oleh laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Juga wajib menjaga harta suaminya, juga wajib menjaga anak-anak suaminya. Itu hukumnya wajib terhadap seorang istri. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha hal qamat bima 'alaiha aula. Dan si istri nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang hal yang diamanahkan kepadanya, apakah dia telah melaksanakannya atau tidak sama sekali. Nanti diminta soal tuh, pertanggungjawaban di hadapan siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak sembarangan. Si suami wajib menjaga anak istrinya, pun istri sama demikian. Wajib jaga dirinya, wajib jaga suaminya, harta suaminya juga wajib jaga anak-anak daripada suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi bihibzihi wal qiyami bimasalihi. Seorang khadim, seorang pembantu itu menjaga pada harta tuannya. Bihibzihi, dijaga harta tuannya, wal qiyami bimasalihi, melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban dari hal yang diamanahkan kepadanya. Hal waffa bima 'alaihi aula, apakah dia telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak. Jadi semua orang, seorang suami, seorang pejabat, seorang istri, seorang pembantu, semua nanti akan disoal, diminta pertanggungjawaban di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak main-main tuh. Warrajulu ra'in fi mali abihi bihibzihi wa tadbiri maslahatihi. Dan seorang laki-laki adalah menjaga pada harta ayahnya dengan cara hibzihi, dijaga, gak diambilin harta ayahnya. Wa tadbiri maslahatihi, mengatur untuk kemaslahatan harta ayahnya. Kemudian wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal waffa bidzalika aula, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah apakah telah menunaikan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya atau tidak. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Setiap kalian nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin oleh kalian semua. Jadi kita semua itu, masing-masing kita nanti akan disuap, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fa'u jawabu syardin mahdhufin wa dakhala fi hadzal umumi al munfaridu. Sekarang gimana kalau yang masih bujangan? Sama, masuk juga. Orang yang masih bujangan, belum nikah sama sekali. Yang dibilang al-munfarid adalah alladzi la zauja lahu wa la khadimah. Gak punya istri, gak punya suami, belum punya pembantu, sama dia. Fa innahu yasduqu alaihi annahu ra'in fi jawarihi hatta ya'malal ma'murati wa yajtanibal manhiyati. Dan orang yang masih bujangan, nggak punya suami, atau yang masih perawan, belum punya istri, belum punya suami yang perawan, atau yang bujangan nggak punya istri, akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa? Fi jawarihi, semua anggota tubuhnya, sampai dia ya'malal ma'murati wa yajtanibal manhiyati, melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Rawahul Imamu Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi semua kita nanti akan disual, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hati-hati tuh, jangan sembarangan tuh jadi suami, atau yang masih bujangan, yang masih perawan belum nikah juga sama tuh. Semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban liwujudit ta'kidi ay ittaqullaha fin nisa'i, takutlah kepada Allah pada istri-istri kalian. Nabi pesan tuh, Nabi pesan kepada kita semua yang udah nikah, yang udah punya istri, Allah, tafsirnya ittaqullaha fin nisa', takutlah kepada Allah pada istri-istri kalian. Kenapa demikian? Fa innahunna amanatun indakum, sesungguhnya istri kalian merupakan amanah yang ada pada kalian. Jadi nggak sembarangan. Setelah kita bilang saya terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai, maka menjadi amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan tuh, harus benar-benar tuh jaga amanah yang memang telah Allah berikan kepada kita selaku seorang suami. Faman lam ya'mur imra'atahu bis salati wa lam yu'allimha ay umurad dini faqad khana Allah wa rasulahu. Maka suami yang tidak memerintahkan istrinya untuk sholat, juga nggak ngajarin istrinya pada masalah urusan agama, kata Rasulullah SAW, faqad khana Allah wa rasulahu, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Demikian tuh seorang suami yang dia tidak memerintahkan istrinya untuk sholat, nggak ngajarin pada masalah urusan agama, maka telah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana akhiru ma wassa bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam thalathan takallama bihinna hatta talajlaja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Adalah terakhir pesan dari Rasulullah SAW 3 kali. Beliau sampai berbicara dalam keadaan gagap, kemudian sampai nggak kedengaran suaranya. Apa ucapannya? Wahya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW, as-salata, as-salata, jaga salat yang wajib. Jaga salat yang wajib tuh, pesan Nabi itu. Pesan Nabi sebelum beliau menghembuskan napas yang terakhir, beliau sampai tergagap-gagap, sampai nggak kedengaran suaranya, beliau mengucapkan kalimat as-salata, as-salata, jaga salat yang fardu, wa ma malakat aimanukum, juga yang menjadi budak-budak kalian. La tukallifuhum ma la yutiquna, jangan kalian memban kepada budak-budak kalian yang mereka nggak sanggup. Allah fin nisa'i, takutlah kepada Allah pada istri-istri kalian. Kenapa demikian? Fa innahunna awanin ay usara'a fi aidikum, maka sungguhnya istri kalian adalah tahanan-tahanan yang ada di tangan-tangan kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Jadi pas kita bilang saya terima nikahnya, kawinnya, kita mengambil seorang perempuan jadi istri dengan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka, para istri-istri kalian, dengan kalimat dari Allah. Saya terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu kita menghalalkan kemaluannya dengan kalimat apa? Kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib kita menjaga istri-istri semua dengan cara apa tadi? Dengan cara ajarin pada hal-hal urusan apa? Urusan hukum agama. Wa qala ta'ala fi surah Thaha, Allah berfirman pada surah Thaha, wa'mur ahlaka ay ahla baitika wa ahla dinika ay atba'ika bis salati ayis salawatil khamsi. Perintahkan ahlul bait engkau, anak engkau, istri engkau,
kemudian pengikut engkau untuk apa? Bis sholati ayis salawatil khamsi, untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kerjain tuh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Perintahin anak kita, istri kita, orang-orang yang ikut pada kita. Perintahin untuk mengerjakan, jangan sampai meninggalkan sholat-sholat yang apa? Yang wajib dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waruya, dan diriwayatkan hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Muhammad sallallahu, beliau bersabda, la yalqallaha ta'ala, la yalqallaha subhanahu wa ta'ala, la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bidanbin a'zama min jahalati ahlihi. Allah tidak berjumpa dengan salah seorang hambanya, ini hamba bawa dosa yang lebih besar dari apa? Min jahalati ahlihi. Anaknya nggak ngerti hukum agama, istrinya nggak ngerti hukum agama. Itu dosa yang paling besar nanti pada waktu bertemu dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala tuh. Makanya jadi suami, jadi bapak, mesti ajarin anak-anak kita, istri kita akan hukum-hukum daripada hukum agama. Wa yuqalu, dan katakan, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa auladuhu. Yang pertama kali nanti bergelantungan dengan seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami pada hari kiamat siapa? Ahluhu, istrinya, wa ahlu wa auladuhu, anak-anaknya tuh yang nanti bakal gelendotin suaminya, gelendotin ayahnya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh lana haqqana min hadzal rajuli, ambil hak kami ya Allah dari orang laki-laki ini. Jadi nggak dibilang ayahnya, nggak dibilang suaminya, enggak. Ya Allah, ambil hak kami dari laki-laki ini ya Allah. Kenapa demikian? Fa innahu lam yu'allimna umura dinina, maka sungguhnya laki-laki ini tidak mengajarkan kami pada masalah urusan agama kami. Nggak dibilang ayah kami, nggak dibilang suami saya, tidak. Ya Allah, ambil hak kami dari orang laki-laki ini. Nggak kenal nanti di akhirat tuh, nggak kenal suami, nggak kenal apa? Nggak kenal ayah. Di hadapan Allah nanti anaknya, istrinya gelendotan sambil bilang dengan kalimat, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajuli. Ya Allah, ambil hak kami dari laki-laki ini. Kenapa demikian tadi? Fa innahu lam yu'allimna umura dinina. Laki-laki ini tidak mengajarkan kami akan urusan apa? Agama kami. Wa kana yut'imunal harama. Laki-laki ini ya Allah memberikan kami makan dari kerjaan yang haram. Wa nahnu la na'lamu, dan kami enggak mengetahui ya Allah. Fayudrabu ala kasbil harami hatta yatajarrada lahmuhu thumma yudhaba bihi ilan nirani. Kemudian dipukul, disiksa oleh Allah sebab dia mengusahakan dan merusak yang haram, sampai kulitnya, sampai dagingnya mau lepas. Kemudian Allah bawa ini orang ke dalam neraka. Itu demikian tuh. Biar suaminya ahli ibadah, bapaknya ahli ibadah, tapi nggak ngajarin anak istrinya akan hukum agama, nanti pada hari kiamat tidak dalam surga, tapi dalam apa? Nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kada fil jawahir li Syekh Abil Laith As-Samarqandi. Demikian dalam Al-Jawahir yang dikarang oleh Syekh Abul Laith As-Samarqandi. Jadi kita seorang suami, seorang ayah mesti ajarin anak kita, istri kita akan hukum-hukum daripada hukum agama. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi
bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhin naghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli hali wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birrahmatil khilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatu wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i lana bil ijabati ya manal khaifin amina mimma nakhaf ya manal khaifin sallimna mimma nakhaf ya manal khaifin nadina mimma nakhaf ya manal khaifin nadina mimma nakhaf ya manal khaifin nalimna mimma nakhaf ya manal khaifin najjina mimma nakhaf ya manal khaifin aminna mimma nakhaf ya manal khaifin sallimna mimma nakhaf ya manal
الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.